Hai, ketemu lagi dengan saya, Erja Syahputra, peserta Latsar CPNS 2001 Angkatan 38. Di sini saya akan coba menjelaskan pada agenda 3 yaitu manajemen ASN. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba akan menjelaskan tentang manajemen aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara itu ada dua, yaitu satu pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PNS, dan satu lagi P3K, pegawai dengan perjanjian kontrak. Di mana di sini saya akan menjelaskan hanya sebagai PNS. Di mana kita sebagai PNS itu harus menjadikan seorang PNS yang profesional sesuai dengan fungsinya, itu pelaksana kebijakan publik, menjadi pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Di mana kita seorang PNS itu harus bermental, menciptakan berintegritas, berkinerja tinggi, melayani dengan profesional, sesuai dengan 3 nilai revolusi mental yang diolehkan Presiden Republik Indonesia, yaitu berintegritas, jujur, dipercaya, berkeadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua itu kerja keras, etos kerjanya, daya saing, optimis, inovatif, dan produktif. Yang terakhir itu gotong royong, di mana kita kerjasama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan. Di sini juga kita akan menjadikan orang etika berintegritas sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ataupun Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, di mana etika seorang ASN itu harus religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahunya tinggi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli menunjukkan dan peduli sosial, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Mana prinsip dasar dari kehidupan, yaitu etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dan integritas, bertanggung jawab, hormat pada atasan dan hukum masyarakat, hormat pada hak orang lain, cinta pada kerjaan, mau bekerja keras, berusaha untuk menabung dan berinvestasi, dan disiplin waktu. Selanjutnya, kita sebagai seorang ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kita harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Di mana seorang ASN atau PNS itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan kita mempunyai tugas sebagai PNS itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana seorang PNS itu mempunyai hak dan kewajibannya, di mana semua itu juga diatur di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana seorang PNS itu berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiunan, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dan kewajibannya itu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan ketelatenan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Contoh kasusnya itu soal kewajiban saya sebagai PNS di Dinas PUPR, apabila ketika melakukan ada suatu kegiatan kerjaan di mana ada melakukan proses lelang, semua data semua sudah dimasukkan ke aplikasi LPSE, dan data tersebut yang dimasukkan tidak boleh kita bocorkan kepada pihak-pihak utama kontraktor yang akan mengikuti lelang itu, untuk menjaga kenetralan kita terhadap kepentingan sesaat yang bisa membuat buruk integritas seorang ASN. Di mana kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan menjaga
Saya ulangi, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN. Yang pertama itu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik oleh masyarakat. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehari-hari. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik dari kepentingan pribadi kelompok dan organisasinya. Di mana seorang ASN itu diatur sistem merit dalam manajemennya. Bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dan perjalanan karir seorang pegawai. Kita sebagai orang ASN itu juga sudah diajarkan dari awal selama pendidikan dasar, di mana kita menekan jiwa kebangsaan kita, nasionalisme kita dibentuk, terutama dalam aneka sebagai akuntabilitas kita, nasionalisme kita, etika kita, komitmen kita, dan juga anti korupsi kita, tuntut untuk lebih baik, seorang berintegritas. Maka juga diatur dalam semuanya untuk mempunyai sistem merit itu keadilan dan kewajaran, berprinsip sebagai objektif dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, penyusunan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Di mana kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN itu diatur oleh Komite Aparatur Sipil Negara KASN dan Kemenpan RB. Sini juga kelihatan bagan atau flowchart dari manajemen PNS, di mana proses awalnya itu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Dibentuklah panitia untuk pengadaan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Setelah diterima, dibentuklah dapat pangkat dan jabatannya. Setelah itu dia juga bisa mengembangkan karir sesuai dengan hak tadi. Seorang ASN bisa mengembangkan karir, baik itu mengikuti sertifikasi atau diklat apapun, kepemimpinan dan segala macam, ataupun sesuai dengan bidang yang dia di dinasnya. Juga mengikuti pola karir dan terjadinya promosi, naik jabatan, mutasi, penilaian kinerja, dan akhirnya mendapat penggajian dan tunjangan sesuai dengan beban kerja yang telah ditetapkan. Apabila dia berprestasi, dapat akan penghargaan dan disiplin, hingga akhirnya dia pensiun sesuai dengan aturan, dan di mana hari tuanya mendapat jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungan. Kita juga tergabung dalam organisasi Korps Pegawai atau disingkat dengan KOPRI, di mana di situ juga kita melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kita sebagai ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korps ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana kita juga sistem informasi juga diatur, mana ada rangkaian informasi dan data yang mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi keputusan dalam manajemen ASN. Kemudian juga kita, seperti kami di Pemko Dumai juga sudah melakukan kegiatan dengan dari masalah penertiban absensi dengan menggunakan aplikasi e-absensi Kota Dumai. Kita melakukan scan barcode sesuai dengan jam masuk dan jam pulang dengan peraturan yang ditentukan oleh Pak Wali Kota. Itu juga sekarang lagi masa penginputan data ASN seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Kemenpan RB melalui aplikasi MySAPK. Di situ kita menginput data pribadi kita, data jabatan kerjaan kita, data sertifikasi ataupun diklat-diklat pernah kita ikutin, begitu juga dengan kepangkatan kita. Di situ semua terhimpun menjadi suatu database besar, juga jadi mempermudah pemerintah untuk memetakan segala ASN yang ada di Indonesia. Mungkin itulah yang dapat saya berikan, paparkan mengenai manajemen ASN ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.